Ini dia buku-buku yang gue baca dari bulan Januari sampai dengan Maret. Tonton videonya sampai akhir ya. Hai, welcome to Rebook. Video ini sebenarnya dan seharusnya gue buat di akhir Maret lalu gue upload di awal April. Tapi karena kesibukan gue yang nggak bisa gue gugat, jadi gue di bulan Mei inilah baru bisa bikin video ini. Jadi selama periode Januari sampai Maret itu gue baca 4 novel fiksi, kemudian 1 manga dan juga 1 buku self improvement. Langsung aja kita ke bulan Januari ya. Nah, di bulan Januari ini gue hanya baca 1 buku aja, yaitu ini Atomic Habits by James Clear. Jadi ini adalah buku self improvement yang mana isinya itu mengajarkan kita step by step ataupun cara-cara untuk membangun kebiasaan baik kecil setiap harinya. Karena sebenarnya apa yang kita rasakan, apa yang bisa kita dapatkan di dunia ini semuanya itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap harinya. Yang sebenarnya mudah untuk kita lakukan, tapi kita seringkali merasakan susah ataupun malas untuk melakukannya. Gue baca buku ini tuh sekitar 1 bulan ya, bisa dibilang lumayan lama. Karena ada beberapa faktor sih. Pertama, ini kan buku self improvement, yang mana isinya tuh tentang pelajaran, bukan hal-hal menarik, misalnya cerita-cerita kayak di novel fiksi. Apalagi ini buku self improvement pertama yang gue baca, jadi mungkin butuh penyesuaian ya. Selanjutnya di bulan itu juga gue lagi seringnya sakit-sakitan, jadi ya ketunda terus baca bukunya. Bahkan gue mencoba untuk memaksakan baca buku ini di saat keadaan gue lagi drop banget, dan akhirnya ya nggak sesuai, jadi gue harus baca ulang lagi gitu loh. Tapi akhirnya gue selesai juga baca bukunya, dan gue juga udah bikin video reviewnya yang bisa kalian tonton di sini ya. Dan untuk buku Atomic Habits ini gue kasih rating 4,9 dari 5 bintang. Yang pertama gue baca di bulan Februari ini adalah ini, manga Blue Lock volume 1. Kalian pecinta manga pasti tahu dong manga 1 ini. Sebenarnya gue nggak suka baca manga dan ini adalah manga pertama yang gue baca. Tapi kenapa gue sampai baca? Itu karena Piala Dunia Qatar kemarin. Kan di situ Jepang lagi heroik banget tuh ya. Bisa ngalahin Jerman, bisa ngalahin Spanyol, dan setiap selesai pertandingan gue lihat di kolom komentar ada manga Blue Lock ini, katanya mirip sama manga Blue Lock lah. Karena gue suka bola, gue jadi penasaran dan gue mencoba untuk membeli serta membacanya. Nah, jadi manga Blue Lock ini menceritakan tentang Jepang, timnas Jepang pasca Piala Dunia Rusia 2018 kemarin. Di situ kan mereka kalah dramatis ya, 3-2 dari Belgia padahal udah unggul 2-0 sebelumnya. Nah, untuk mengevaluasi hal tersebut, PSSI Jepang tuh membuat sebuah program namanya Blue Lock yang dimana isinya itu semuanya penyerang. Karena katanya untuk menjadi juara Piala Dunia itu dibutuhkan penyerang yang egois. Disitulah dikumpulkan kurang lebih 300 penyerang di dalam proyek Blue Lock ini, di mana mereka diajarkan berbagai macam hal yang membuat mereka menjadi semakin egois lagi. Untuk volume 1 ini kita akan difokuskan dengan karakter namanya Yoichi Isagi. Gue nggak tahu ya di volume-volume selanjutnya dia masih bahas karakter yang sama atau enggak, karena gue lihat di Gramedia covernya itu gambar karakter itu beda-beda. Jadi gue nggak tahu ya. Kesan gue baca manga ini untuk pertama kalinya biasa aja. Ya gue nggak tahu ya, tapi gue ngerasanya sih biasa aja. Jadi sampai sekarang gue masih belum beli volume keduanya. Bahkan gue malah pengen ngebaca manga yang lain, judulnya tuh Spy X Family. Jadi ya kita lihat aja ke depannya ya. Untuk manga ini sendiri gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca di bulan Februari ini adalah novel terjemahan Latvia, yaitu ini Air Susu Ibu. Buku ini menceritakan tentang hubungan antara ibu dan anak di tengah situasi penjajahan yang sedang terjadi. Ibunya adalah seorang ginekolog yang digambarkan tidak memiliki rasa keibuan. Bahkan ia tidak mau memberikan ASI kepada anaknya yang baru aja lahir karena beranggapan bahwa tidak ada yang baik dari dalam dirinya. Jujur, baca novel ini bikin gue sedikit depresi. Pertama, tentu aja hidup di situasi perang itu sungguh gak enak dan sangat mengekang ya. Kemudian juga sikap tokoh ibunya itu sukses bikin gue gedek beberapa kali sama si ibunya. Selain itu, alasan yang bikin gue sedikit depresi baca buku ini karena gue harus sampai ngulang 3 kali untuk bisa memahami isi bukunya. Bahasa yang digunakan banyak yang ribet, terlalu ilmiah dan juga akademik. Apalagi ini kan buku dari penulis Latvia ya, negara yang kurang familiar. Gue sih tahu negara Latvia karena kan gue suka bola, tapi untuk bahasa yang digunakan, kemudian kebudayaan, tempat-tempat itu gue kurang tahu. Jadi gue kurang bisa relate dengan apa yang ada di buku ini. Tapi setelah gue mengulang dan mengulang, akhirnya gue bisa memahami dan terasa seru membaca buku ini sampai akhir.
Pokoknya di buku ini kita akan melihat perkembangan si ibu dan si anak di tengah penjajahan yang terjadi di Latvia. Ibunya digambarkan sebagai sosok yang selalu depresi, kayak pengen bunuh diri terus, merasa kayak terkekang. Sedangkan anaknya sebaliknya, dia ceria, dia pintar, dia ingin membawa kembali ibunya untuk terkoneksi ke dunia luar setelah apa yang udah pernah terjadi. Nah, apa yang terjadi? Kayak langsung aja baca bukunya ya. Untuk buku Air Susu Ibu ini sendiri, gue kasih rating 4 dari 5 bintang. Terakhir, di bulan Maret gue baca 3 buku, dan buku pertama yang gue baca yaitu ini, Confession by Minato Kanae. Ini adalah buku debut dari Minato Kanae yang bercerita soal pembalasan dendam dari seorang guru SMP kepada 2 muridnya yang telah membunuh putrinya yang berusia 4 tahun. Di buku ini, kita akan melihat pikiran gelap dari para tokoh di dalamnya. Uniknya tuh, kita udah tahu siapa yang bunuh dan juga pembalasan dendamnya terjadi di awal buku ini. Jadi yang kita ikuti dari awal sampai akhir adalah dampak dari pembalasan dendam yang sudah terjadi. Baca buku ini bikin jiwa psikopat gue itu meronta-ronta. Gue ngerasa gedek banget, kayak kok bisa bocah SMP melakukan hal seperti itu gitu loh. Dan gue merasa puas dengan pembalasan dendam yang sudah dilakukan oleh si karakter utama kita yaitu Moriguchi Yuko. Dan menurut gua buku ini tuh relate banget dengan keadaan sekarang, karena nggak sedikit kita temukan tindak kriminal yang dilakukan oleh bocah-bocah SMP, oleh anak di bawah umur. Apalagi gue juga pernah dengar kasus pemerkosaan dilakukan oleh anak SD. Itu gila banget, stres. Pokoknya gue suka banget sama buku ini, semuanya terasa pas, gue puas banget bacanya. Dan gue juga udah bikin video reviewnya yang bisa kalian tonton di atas sini ya. Jadi udah jelas buku ini gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Selanjutnya di bulan Maret gue baca buku ini, Efek Jera by Zugaida. Finally gue baca buku novel dari penulis lokal lagi. Setelah terakhir itu gue baca Hujan yang ditulis oleh Terelie di akhir tahun lalu. Dan bisa gue bilang buku Efek Jera adalah buku detektif lokal terbaik yang gue baca. Jadi kita akan dikenalkan dengan karakter bernama Dio yang akan menyelidiki sebuah maskapai penerbangan yaitu Pineda Airways, di mana maskapai ini tuh penuh dengan kontroversi. Banyak kecelakaan terjadi, hak karyawan yang dilanggar, bahkan sampai terlibat di kasus pembunuhan. Tapi anehnya perusahaan Pineda Airways ini terus grow up gitu loh, kayak nggak kesentuh sama sekali. Justru jadi maskapai terbesar, salah satu maskapai penerbangan terbesar yang ada di Indonesia. Dan Dio inilah yang akan mencoba mengumpulkan bukti-bukti konkret untuk menjatuhkan perusahaan Pineda Airways tersebut. Cerita ini seru banget sumpah, karena relate aja gitu loh dengan apa yang pernah terjadi di maskapai penerbangan Indonesia yaitu Adam Air. Karena cerita itu mirip-mirip lah, karena kan dulu sering banget ya kita dengar berita kejadian kecelakaan pesawat Adam Air. Bahkan viral juga tuh rekaman suara black box dari pesawat Adam Air yang terlibat kecelakaan. Dan itu pasti denger sumpah serem banget, gua kayak merinding gitu. Yang bikin seru dan relate juga, Zugaida itu menggunakan nama tempat asli yang ada di Indonesia, kayak nama jalan, nama hotel, nama tempat, gedung perkantoran, semua itu bener-bener yang ada di dunia nyata. Jadi bikin kita baca buku itu nggak kayak baca novel fiksi, tapi ya kayak emang kasus yang beneran terjadi aja gitu loh. Soalnya kita relate dengan tempat-tempat yang dikunjungi. Bahkan penyelidikannya juga sampai ke luar negeri, yaitu sampai ke Korea. Buku ini akan bikin kalian gak sabar untuk membalik halaman demi halaman ya. Tebal buku ini sekitar 340-an halaman, tapi rasanya kayak 100 halaman aja. Gue baca buku ini tuh cuman 2,5 hari, padahal gue bacanya cuman di kereta pas gue berangkat dan pulang kerja. Yang mana estimasi waktunya sekali berangkat itu sekitar 30-40 menitan. Cepet banget kan bacanya, saking suruhnya gue mengikuti perjalanan Dio dalam menyelidiki maskapai Pineda Airways. Untuk review bukunya sendiri tunggu aja karena nanti akan gue bikin juga. Dan untuk rating dari buku Efek Jera oleh Zugaida ini gue kasih 5 dari 5 bintang. Oke, kita masuk ke buku terakhir yang gue baca di bulan Maret 2023. Buku terjemahan Jepang lagi, buku Sakit Lagi, yaitu Holy Mother by Akiyoshi Rikako. Buku ini menceritakan Honami yang memiliki putri satu-satunya, di mana proses untuk mendapatkan anak tersebut sangat tidak mudah, melewati proses yang panjang dan juga sangat melelahkan. Dan suatu saat terjadi pembunuhan terhadap seorang anak laki-laki di daerah tempat Honami itu tinggal. Bahkan korban diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh.
Karena kejadian tersebutlah, si Honami itu jadi mengkhawatirkan keselamatan putri satu-satunya. Dan dia rela melakukan apa saja untuk melindungi buah hati kecilnya tersebut. Oke, menarik ya. Di dalam buku ini kita akan disajikan 3 sudut pandang, yaitu Honami, kemudian ada seorang pelajar namanya itu Makoto, dan juga 2 detektif yang menyelidiki kasus tersebut, yaitu Sakaguchi dan juga Tanizaki. Dengan diceritakan dari 3 sudut pandang, bikin kita jadi merasa penasaran kapan sih mereka bakal bersinggungan satu sama lain, di titik apa mereka bakal bertemu. Dan saat mereka bertemu, kita akan dibuat jadi deg-degan gitu loh. Duh, ketahuan gak ya? Plot twist juga tersebar di mana-mana dalam buku ini. Dan ada satu plot twist di tengah buku ini yang sukses bikin gue ketipu dan gue merasa tegang banget pas bacanya. Di awal kan gue bilang ya, kalau Honami ini akan melakukan apa saja untuk melindungi buah hati kecil tersebut. Apakah dia akan membunuh juga? Bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau penasaran langsung aja baca buku Holy Mother ini ya. Dan plot twist terbesar, terheboh, termercengangkan yang ada di buku ini tuh ada di bagian akhirnya yang sukses bikin gue kayak, hah? Oh, kok rasanya gitulah? Tapi gue agak gimana gitu sama plot twist tersebut ya. Ayo, penasaran kan? Jadi langsung aja baca bukunya ya. Dan buku Holy Mother ini sendiri akan gue bikin video reviewnya juga, jadi kalian bisa tunggu aja. Untuk rating dari buku ini gue kasih 4,5 dari 5 bintang. Oke, jadi ini adalah buku-buku yang udah gue baca di bulan Januari sampai Maret 2023. Kalau teman-teman udah baca buku apa aja nih dari bulan Januari sampai Maret, tulis ya di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa nonton video-video gue yang lainnya di sebelah sini. Oke, sekian untuk hari ini and keep reading!